diblokir justru dijadikan ladang uang oleh oknum Kementerian Komdiji dari uang haram mafia judi. Kepolisian itu sebagai penegak hukum, tapi secara teknis sebenarnya Kementerian Kominfo itu yang paling menguasai gitu. Artinya dia bisa mengontrol day to day, dari hari ke hari selama 24 jam itu sebenarnya. Ya, kementerian itu bisa. Karena itu menjadi ironis ketika justru para pemainnya ada di dalam Kominfo sendiri, kan konyol gitu. Iya kan? Kan ini main sendiri kan. Tapi sangat mungkin juga dia setoran juga. Maksud saya ada pejabat yang lebih atas yang menerima setoran dari mereka-mereka yang itu. Sangat mungkin juga itu terjadi gitu. Nah, karena itu bongkar ini. Nah, pertanyaannya kenapa baru sekarang? Padahal mestinya dari dulu bisa, dan buktinya sekarang bisa secara masif ya, terungkap jaringannya. Bagi kan tidak mudah memang, tapi juga tidak terlalu sulit untuk mengendus judi online itu. Pemerintah prihatin, Menko Polhukam Budi Gunawan mengungkap perputaran uang judi online mencapai 900 triliun rupiah sepanjang 2020. Penggerebekan selama 15 hari selama bulan November. Barreskrim menyita 77 miliar rupiah dan membekuk 734 tersangka judi online. Apakah yang sudah diungkap kepolisian berbanding lurus dengan apa yang disampaikan Pak Menko Polhukam, gitu ya? 700 sekian tersangka ini nilainya sekian triliun yang bilang Pak Menko Polhukam atau tidak? Kalau masih jauh, berarti kan masih banyak yang belum terungkap. Kan nggak mungkin umpamanya teman-teman yang di Kominfo itu berani ini ketika ada pengawasan dari penegak hukum, kemudian kok masih tetap jalan, kalau yang bisa terjadi itu kan harus curigai. Artinya sangat mungkin penegak hukumnya dikelabui, atau kemungkinan yang kedua mereka bekerja sama gitu. Ya, dia tetap jalan, penegak hukumnya dapat setoran kan gitu, iya kan? Nah, ini yang menurut saya harus dibongkar. Jagat hukum juga dikejutkan dengan langkah Kejaksaan Agung yang meringkus 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memvonis bebas terdakwa penganiayaan Ronald Tanur. Erin Tuadamanik, Mangapul, dan Hari Hanityo diduga menerima uang suap dari pengacara Tanur. Saya pernah berkesimpulan begini, sebenarnya berperkara itu mengadu seberapa banyak kita dapat orang menyetor setoran kepada hakim. Ya ini jangan minta saya pembuktian, tapi yang terjadi itu fakta gitu, dan sulit dibuktikan. Itu fakta yang dialami oleh mereka ya kan, mereka yang berkecimpung di dunia peradilan itu nggak akan pernah ngomong, karena itu periuknya gitu. Khusus misalnya kasus hakim Ronald Tanur itu ya, saya khawatir jangan-jangan bukan sekedar tergoda oleh uang, tapi ada faktor kekuasaan, karena konon akhirnya Ronald Tanur orang yang punya pengaruh di legislasi begitu ya. Jadi ini kombinasi maut nih, digoda oleh uang, ditekan oleh kekuasaan. Jangan-jangan itu yang terjadi ya. Operasi tangkap tangan 3 hakim berkelindan dengan terbongkarnya mafia hukum mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Rikar yang ternyata juga menjadi maklar kasus Tanur. Dari penggeledahan di rumah Zarof, Kejaksaan Agung menemukan total uang dan emas senilai triliunan rupiah yang dikumpulkan selama 10 tahun dari berbagai kasus. Seandainya dari satu kasus mafia Zarof Rikar dapat 1 miliar, kalau 1 triliun ini kan berarti kira-kira 1000 kasus ya. Kalau 1000 kasus berarti Kejaksaan akan mentersangkakan 1000 penyebab. Jangan-jangan ada 1000 jaksa terlibat, karena kalau kita bicara paket mafia peradilan ini harus lengkap sebetulnya. Dan jangan-jangan ada 1000 kali 3 majelis hakim yang terlibat, gitu kan? Nah, ini kan bukan sesuatu yang mudah. Ada banyak jarok-jarok lain kalau menurut saya, cuma tidak terungkap saja karena tidak ada buktinya. Mestinya orang seperti itu mestinya udah bertobat gitu, udah punya uang 1 rumah gitu ya, mestinya berhenti tinggal dia bertobat, walaupun tobat tetap ada uang dosanya masih tetap ada gitu ya. Tetapi itu kan urusan lain gitu. Tapi seharusnya yang ingin saya katakan adalah orang kok nggak ada puasnya gitu, ya kan? Sudah begitu banyak mendapatkan sesuatu tetapi nggak ada puasnya. Ya ini ya akhirnya ketahuan kan. Bagaimana pengusutan kasus dan penanganan hukum di tahun 2025 mendatang?